Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat iman Islam, kesehatan tentunya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan naikkan derajat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, insyaallah kita dikumpulkan di jannahnya. Amin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Ustaz Dr. Ruslan Hussein Marasabesi sudah hadir di tengah kita. Pekan kedua jadwal beliau untuk memberikan kajian kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu beliau terkait dengan fikih muamalah, terkait juga dengan ilmu-ilmu ekonomi Islam ya. Karena kemarin kita sudah diberikan pemaparan terkait dengan rezeki atau harta menurut Islam, termasuk ekonomi Islamnya. Sehingga kalau kita ikuti beliau sebenarnya kita sedang ikut kuliah gitu. Sehingga mudah-mudahan beberapa tahun ke depan seharusnya kita sudah mendapatkan gelar S1 gitu, di bidang ekonomi Islam, insyaallah. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan progres pembangunan masjid kita, bahwa saat ini di lantai 3 insya Allah hampir selesai, tinggal menyelesaikan beberapa jendela dan terowongan di atas pintu utara, timur, dan selatan yang sedang diproses karena ada beberapa panel yang belum selesai. Mudah-mudahan Allah mudahkan penyelesaiannya. Kemudian di lantai bawah beberapa hari ini sudah dimulai pekerjaan pemasangan granit lantai, termasuk nanti pemasangan jendela, dan proses plafon juga sedang berlangsung. Saya lihat beberapa hari ini juga pekerja plafon kerja malam juga. Mudah-mudahan mereka, para tukang, diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menyelesaikan masjid ini tepat waktu. Kita targetkan insya Allah sebelum nyebrang tahun baru begitu, 2021 sudah selesai, sehingga kita tinggal barangkali penataan AC dan sound systemnya yang perlu kita benahi juga supaya kita lebih nyaman juga saat mengikuti sholat fardu. Kami mohon bantuan dan dukungan dari jamaah sekalian karena biaya masih cukup besar. Kalau dari RAB yang kita susun 7,1 miliar, alhamdulillah sudah kita kumpulkan dana Bapak sekalian sebesar 4,7 miliar, sehingga masih ada kekurangan 2,3 miliar. Dan saldo kita, informasi dari bendahara pada posisi Jumat kemarin sekitar 102 juta rupiah saldo terakhir kita. Mudah-mudahan terus bertambah. Allah mudahkan dan murahkan rezeki bapak-bapak sekalian, dan ketuk pintu hati-hati bapak sekalian dan para jemaah dan kaum muslimin di Taman Royal 2 khususnya untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah, karena Allah banyak mensitir terkait dengan infak sedekah ini. Insya Allah yang ditempatkan, yang dititipkan bapak sekalian kepada DKM dan panitia untuk pembangunan masjid ini, Allah catat sebagai amal jariah,
yang pahalanya terus mengalir hingga yaumul akhir atau yaumul hisab nanti. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti di tempat yang terbaik di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Kita sudah mulai masuk perlahan-lahan. Kita sudah mulai masuk ya pada materi yang sudah mulai agak dalam. Nah, hari ini seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan masuk kepada sejarah pemikiran ekonomi Islam, sehingga kita nanti akan melihat atau mapping bagaimana kemudian dimulai fikih muamalah atau ekonomi syariah. Pemikirannya ini kapan kemudian dimulai. Nah, sudah tentu bahwa ekonomi syariah ini muncul bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian nanti ada beberapa fase yang akan kita bahas dalam sejarah ini. Yang pertama, kita akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu bahwa bangsa Arab ini pedagang, ya, karena memang kondisi geografisnya sebagian besar tidak memungkinkan orang untuk melakukan kegiatan yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Khususnya di kota Makkah. Dalam surat Al-Kafirun jelas sekali Allah sampaikan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Di situ Allah katakan bahwa bangsa Arab itu, Quraisy itu punya dua destinasi dagang, di Syam dengan di Yaman, musim panas dan musim dingin. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya memang Allah sudah kemudian memberitahu di dalam Al-Quran bahwa Quraisy ini karakteristiknya adalah pedagang. Ya. Kalau kita lihat dari kakek buyutnya Rasul itu rata-rata pedagang. Ya. Mulai dari Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kan punya 4 orang anak. Ya. Abdul Dar, Abdul Manaf,
Abdul Syams, Abdul Uzzah. Abdul Manaf punya 4 orang anak. Hashim, ya. Kemudian Al-Muttalib, ya. Kemudian Abdul Syams, kemudian Naufal. Hashim, ya, berdagang ke Palestina, lewatin Yathrib yang sekarang dikenal dengan Madinah. Di situ menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, punya seorang anak namanya Syaibah. Setelah itu beliau lanjutkan kembali perjalanan dagang ke Palestina. Ya, tiba di Palestina, meninggal dunia. Akhirnya bertahun-tahun kemudian adiknya Hashim yang bernama Al-Muttalib ini baru sadar adiknya, abangnya punya anak di Yathrib. Ya, akhirnya beliau pergi ke sana minta kepada ibunya agar ponakannya ini dibawa kembali ke kota Makkah. Sampai di gerbang kota Makkah, masyarakat Makkah mengira anak yang dibawa oleh Al-Muttalib ini adalah budaknya Al-Muttalib, makanya dipanggil Abdul Muttalib. Dari sini sudah kelihatan Abdul Muttalib punya beberapa orang anak, diantaranya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya hanya ingin menggambarkan bahwa Nabi itu ya, berasal dari keturunan yang kemudian Allah jaga, dan mereka sebagian besar adalah pedagang. Maka kalau kita bicara sejarah dari pemikiran ekonomi Islam dimulai dari zaman Rasul sebelum diangkat, ya, sebelum kemudian Allah utus Jibril alaihi salam untuk mengangkat beliau menjadi seorang Rasul, beliau adalah pedagang. Beliau pedagang yang terkenal Al-Amin. Ya. Al-Amin ini kan terpercaya. Ya. Khadijah itu penasaran, apa benar yang dikatakan masyarakat Makkah bahwa pemuda ini adalah pemuda yang jujur di dalam kegiatan dagangnya. Akhirnya dicobalah kejujurannya dengan cara dipercayakan kepadanya modal, ya. Kemudian modalnya ini dibelikan dagangan yang diperdagangkan di Syam pada saat itu. Maka Rasul kita ini diuji oleh Khadijah kejujuran dagangnya, ya, dengan cara 2 perkara. Satu, berhubungan dengan uang. Kedua, berhubungan dengan safar, karena nanti hartanya ini di bawah safar, ya, kabilah dagang kan. Jadi memang kalau mau mengetahui seseorang itu lihat dari 2 perkara biasanya zaman dulu. Lihat dari bagaimana cara dia berhubungan dengan uang. Kedua, lihat dari bermusafir bersama-sama dengannya. Ya, bukankah musafir ini kan qit'un minal azab, adalah sebagian kecil dari azab. Maka antum kalau mau tahu karakter seseorang, antum bepergian lebih dari 3 hari sama-sama, maka di situ akan kemudian mengenal karakter sebenarnya dari seseorang, ya. Nah, maka Nabi kita ini diuji dengan 2 hal oleh Khadijah. Yang ternyata hasilnya sempurna, Pak. Ya. Itu laporan dari intelijennya Khadijah, namanya Maisarah. Ditugaskan untuk mendampingi Rasul, bahwa ternyata Rasul kita ini adalah seseorang yang kemudian luar biasa di dalam dagangnya. Nah, maka kemudian kita lihat, ya, bahwasanya di awal masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini seorang pedagang, jelas, ya, bahwa nanti kita akan belajar bagaimana cara berdagang. Ya, tentu kita akan mencontohi apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdagang ini merupakan karakteristik kaum muslimin, ya, yang zaman sekarang jarang sekali orang mau berdagang, ya. Artinya
Itu apa yang kemudian menjadi karakter kita, dagang. Sehingga kemudian hal ini diambil oleh orang lain. Maksudnya karakter ini pada akhirnya kemudian tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi kita ini seorang pedagang, yaitu di Makkah, awal sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah kemudian kalau kita melihat sejarah pemikiran ekonomi Islam zaman Rasul, beliau pedagang. Kedua, beliau berdagang dengan Khadijah, itu kerjasama dengan akad mudharabah. Jadi mudharabah ini itu sudah ada sebelum kemudian diutus atau Allah utus nubuah melalui Rasul. Ya, sudah ada mudharabah, yaitu bagi hasil. Nabi sebagai pengguna dana, ya, Khadijah sebagai pemilik modal. Ya. Itu kegiatan dagang yang memang sudah dilakukan oleh Khadijah dengan Nabi. Ya, Khadijah ini kan afifah, maksudnya dirinya itu terjaga dari fitnah-fitnah jahiliyah. Ya, kenapa? Karena Khadijah ini sudah menjaga dirinya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang ada pada diri kaum jahiliyah. Ya. Kan kaum jahiliyah itu punya sistem peninggalan-peninggalan yang kemudian bertentangan dengan syariat, ya. Seperti contoh wa'dul banat, ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya. Kemudian dalam pernikahannya itu mereka sangat keluar dari syariat. Nah, Khadijah pada saat itu terjaga dan melakukan hubungan dagang dengan Nabi, akadnya mudharabah. Nabi sebagai pemilik modal, pengguna modal, Khadijah sebagai pemilik modal. Ya. Nah, fase Makkah ini memang secara pemikiran ekonomi nggak terlalu berkembang, Bapak Ibu sekalian, karena kita berada pada situasi di mana pada saat itu lebih banyak kaum muslimin ini diuji. Ya, maksudnya diuji itu diintimidasi oleh kaum musyrikin Makkah. Ya. Puncaknya adalah ada satu peristiwa ekonomi yang terlupakan di dalam sejarah, yaitu pemboikotan terhadap Bani Hashim. Ya, semua sudah dilakukan. Kita akan kemudian melihat bahwa Quraisy itu sampai-sampai, ya, minta untuk menghentikan kegiatan dakwahnya Nabi Muhammad dengan berbagai cara. Siapa yang menikah dengan putrinya itu suruh diceraikan, ya. Ditahan kemudian hartanya dari Nabi. Puncaknya Nabi itu kemudian tidak berhenti untuk menyebarkan Islam. Mereka serang dari sisi ekonomi. Dengan cara apa? Pada saat itu dilakukanlah embargo atau boikot terhadap Bani Hashim. Jadi tidak boleh ada bangsa Arab yang melakukan hubungan dagang dengan Bani Hashim. Ya, sebenarnya kan Bani Hashim ini mereka tujuannya itu adalah kepada Nabi Muhammad, sehingga pamannya Nabi juga kena, Abi Thalib. Sehingga pada saat embargo yang berjalan 3 tahun, kaum muslimin itu tinggal di rumahnya Abi Thalib, berlindung di situ. Ya, termasuk Khadijah. 3 tahun ini waktu yang cukup lama. Ya. Bisa dibayangkan mereka berada dalam situasi kelaparan yang luar biasa. Ya. Maka ujian dakwah yang dihadapi oleh mereka pada saat itu luar biasa. Khadijah itu nanti setelah kemudian boikot ini dihentikan setelah 3 tahun, ya, jadi mereka tulis perjanjian di atas kulit kambing. Jadi perjanjian ini ditaruh di dalam salah satu sudut Ka'bah. Nggak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya kemudian mengambil ini isi perjanjian. Ya, qadarullah, Nabi mengatakan kepada Abi Thalib pamannya bahwa
perjanjian ini sudah batal karena semua isinya sudah terhapus. Akhirnya setelah diperiksa terhapus, ya, sudah dimakan rayap Pak. Semua poin-poin perjanjiannya ini dimakan rayap, sehingga batallah perjanjian itu. Tapi dia berefek. Khadijah sudah tua. Maksudnya efeknya ini cukup berbekas kepada seorang Khadijah binti Khuwailid, ya, Khadijah binti Khuwailid binti bin As'ad bin Abdul Syams bin Qusay bin Kilab. Itu ketemu nasabnya dengan Nabi di Qusay bin Kilab, ya. Karena efeknya ini membuat Khadijah ini jatuh sakit. Begitupun Abi Thalib, sehingga wafatlah kemudian Khadijah dan Abi Thalib, ya. Jadi dulu sudah ada pemboikotan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ini fase Makkah, ya. Kemudian kita tahu bahwa fase Makkah ini jelas, satu, Nabi seorang pedagang. Kedua, Nabi bekerja sama dengan Khadijah untuk menjalankan bisnisnya dengan mudharabah, ya. Kemudian yang ketiga, ada pemboikotan terhadap Bani Hashim, ya. Jadi secara keseluruhan fase Makkah ini kita belum bisa berkembang secara pemikiran. Kenapa? Boro-boro mau mengembangkan pemikiran, ya. Orang menyebarkan Islam saja itu dilakukan secara sembunyi, ya. Kita tahu Bilal bin Abi Rabah memutuskan masuk Islam saja langsung disiksa. Habbab bin itu luar biasa, ya. Al-Kharaj Habbab itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Jadi fase Makkah fase mempertahankan diri dari intimidasi Quraisy. Walaupun secara ekonomi tadi sudah saya sebutkan, ya, Rasul seorang pedagang, ya, bekerja sama dengan Khadijah, ya, kemudian ada pemboikotan, ada upaya-upaya ekonomi untuk menghentikan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu. Selalu ada pengulangan sejarah, ya. Selalu ada pengulangan sejarah dengan pelaku yang berbeda. Ya, kita akan menemukan bahwa akan selalu ada yang kemudian menyerang kaum muslimin dari sisi ekonomi untuk menghentikan dakwah ini, ya. Nah, Nabi pada saat itu dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu apa? Terpercaya, ya. Antum bisa bayangkan dulu Quraisy itu menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa kemudian membayangkan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi. Mereka benci sama Nabi, iya. Kebenciannya itu sampai pada tahap kalau bertemu dibunuh. Tapi yang lucunya urusan nitipin harta, nitipin sama Nabi. Kenapa? Karena memang pemuda yang sangat jujur di kota Makkah ya Nabi. Ya, itu sampai Abu Jahal sendiri mengatakan, engkau itu orang yang kemudian terpercaya, tapi kami tidak percaya dengan apa yang engkau bawa. Maksudnya risalahnya. Tapi pribadi Nabi sebagai seorang individu yang kemudian sangat terpercaya, Al-Amin, itu sangat diakui di tengah-tengah bangsa Arab, ya. Antum bisa membenci seseorang kemudian menitipkan harta kepada orang tersebut? Kita cenderung nitipin harta kepada orang yang dekat dengan kita atau jauh? Orang yang terpercaya. Gak mungkin kita nitipin harta kepada orang yang kita benci atau musuh kita. Tapi Nabi itu dititipin, Pak. Kan nanti ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib terlambat hijrah. Salah satu alasan menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya. Alasan yang kedua, mengembalikan semua harta yang dititipkan kepada Nabi. Itu amanat dari Nabi. Tolong dikembalikan semua harta yang dititipkan kepadaku. Ya, ini profesionalismenya tinggi sekali, Pak. Sudah dikejar mau dibunuh,
tapi masih memikirkan harta yang dititipkan kepada beliau. Luar biasa, ya. Maka kemudian fase Makkah, ya, kalau kita simpulkan, ini fase intimidasi, fase di mana kita itu diuji di dalam dakwah, sehingga untuk mengembangkan perekonomian pada saat itu tidak terlalu memiliki ruang yang sangat luas. Nah, nanti ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, nah disinilah baru terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, ya. Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini berubah. Tadi di Makkah beliau sebagai seorang pedagang, sampai ke Madinah statusnya jadi lebih luas. Di sini beliau berubah. Kenapa? Karena ruangnya sudah lebih luas. Maka satu yang beliau lakukan ketika sampai ke Madinah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini, ya. Karena ini adalah kebijakan yang sangat luar biasa, ya, yang lagi-lagi dilupakan oleh kaum muslimin. Satu, beliau bangun masjid, ya, beliau bangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Rasul ketika tiba di Madinah adalah Masjid Quba, ya, Masjid Quba. Ya, makanya di Tangerang ini luar biasa. Di sini Quba, di sana Nabawi, deketan, ya. Nabawi, ya, ini seperti miniatur, ya, insyaallah. Nah, contoh dikit ngarah. Jadi yang duluan Nabi bangun adalah Quba. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. Mungkin ketika kita melihat kebijakan ini, oh biasa, mempersaudarakan. Kenapa harus Nabi persaudarakan? Padahal kaum Ansar ketika di Bai'at Al-Aqabah pertama, Bai'at Al-Aqabah kedua, mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan menerima Nabi dan semua sahabat yang hijrah. Ini kan berarti menandakan bahwa mereka sudah memperlakukan kaum Muhajirin dengan status sebagai saudara. Kenapa Nabi kembali mempersaudarakan mereka ketika tiba di Madinah? Itu namanya ta'akhi, mempersaudarakan. Ternyata disinilah rahasianya, mengembangkan perekonomian dengan semangat ukhuwah, ya. Saya kasih contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bintu Zuhair, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, ya. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Mu'adz bin Jabal, ya. Siapa lagi? Zubair bin Awam dengan Salamah. Siapa lagi? Talhah dengan Ka'ab ibnu Malik. Itu dipersaudarakan sampai-sampai kaum Ansar itu mencapai satu pemahaman bahwa mereka bisa saling mewarisi, bisa saling mewariskan antara Ansar dengan Muhajirin. Itu sampai pada tingkat pemahaman itu, bahwasanya kaum Muhajirin ini, saudara mereka ini boleh menerima waris dari mereka. Nanti kemudian bahwa dalam Islam tidak bisa hanya ahli waris, kan? Ini tumbuh karena apa? Karena cinta, Pak. Karena cinta, ya. Bahkan mereka sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Ansar menyampaikan begini, aksim bainana, ya, bagikan kepada kami, ya, aksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhl. Mereka punya kebun korma, bagikan antara kebun korma ini kepada kami dan saudara kami Muhajirin, ya. Apa kata kaum Muhajirin pada saat itu? Qala la, jangan, ya, jangan, ya. Faqalu takfuna al-ma'unah, kalian cukupkan kebutuhan kami, wa tusyrikukum tamr, ya, kita kerjasama saja, ya. Pengelolaan kebun korma ini kita kerja sama, ya. Jadi nggak usah dibagi, tidak apa-apa. Bisa antum bayangkan? Ukhuwah melahirkan rasa saling berbagi antara satu dengan yang lain.
Makanya Nabi kemudian mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Harta yang ada di tangannya, begitu kemudian dia pegang dengan hatinya, sehingga sulit dia berikan kepada saudaranya, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Ansar. Ya. Yang paling kemudian kita tahu ya, persaudaraan antara Sa'ad ibn Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, antum tinggal tunjuk, ana punya beberapa orang istri, antum tunjuk, ana ceraikan, ana nikahkan dengan antum, setengah harta ana berikan kepada antum, saya berikan kepadamu. Masya Allah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan pasar kepadaku. Itu saja. Ya, ini kan menggambarkan kecintaan yang luar biasa antara kaum Ansar dengan Muhajirin yang kemudian Nabi ikat satu persatu dengan persaudaraan yang tinggi. Zaman sekarang ya, kita cenderung terkotak-kotak dalam masalah ekonomi. Itu bermasalah jika kemudian kita berpikiran nafsi ya, itu tidak akan mungkin kemudian permasalahan ekonomi di tengah umat ini bisa berakhir jika kemudian ukhuwah kita tidak seperti ukhuwah Ansar dengan Muhajirin. Ketika kemudian harta yang ada di tangan mereka saling mereka. Contoh, saya kasih contoh mudharabah ini sebenarnya mudharabah ya, nanti ada salah satu akad yang kemudian zaman sekarang dia hilang di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu mudharabah. Mudharabah ini kan sebenarnya mempertemukan yang punya modal dengan yang punya skill, yang punya pikiran dan tenaga, agar kemudian hartanya ini bisa berkembang. Ya, dengan berkembangnya hartanya tidak habis dengan zakat. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fase Madinah adalah fase di mana Nabi mulai kemudian mengembangkan perekonomian. Di sini sejarah pemikiran secara ilmu ekonomi itu berkembang. Nabi bangun masjid, Nabi persaudarakan Ansar dengan Muhajirin. Nabi itu bikin namanya Al-Hisbah. Al-Hisbah ini pengawas pasar. Kenapa pasar harus diawasi? Pada saat itu pasar dikuasai oleh bangsa Yahudi. Yahudi menguasai pasar. Sementara kita tahu karakter Yahudi ini adalah makan riba. Ya. Maka kemudian Nabi mengawasi pasar dengan begitu membangun Al-Hisbah agar kemudian pasar bisa diawasi. Jadi Nabi itu inspeksi pasar, Pak. Beliau tuh sering berkeliling di pasar untuk mengontrol agar kegiatan dagang yang dilakukan oleh para kaum muslimin tidak menyalahi syariat. Contoh, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pada suatu saat berada di pasar Madinah, melewati seorang pedagang gandum atau tepung ya pada saat itu. Fanalat asabi'ahu. Ya, kemudian ditumpukan tepung itu, beliau memasukkan jarinya. Ya. Yang beliau temukan adalah jarinya ini basah. Kemudian dia tanya sama penjual, "Mahadha ya sahibut ta'am?" Apa ini? Kenapa yang di bawah basah, yang di atas kering? Afala ja'ala fawqat ta'am kay ya'lamun nas. Kenapa yang basah tidak ditaruh di atas sehingga pembeli tahu? Ya. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menyembunyikan aib dari dagangannya, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita tahu Nabi membangun Al-Hisbah untuk mengontrol pasar agar pasar terbebas dari perkara-perkara yang kemudian melanggar syariat. Ya, itu yang Nabi lakukan. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi itu membangun Baitul Mal. Baitul Mal. Ya. Jadi Baitul Mal ini adalah perbendaharaan
kaum muslimin pada saat itu. Semua yang berkaitan dengan harta negara itu ada di Baitul Mal. Apa saja? Zakat, ya. Apalagi wakaf, apalagi sedekah, apalagi ada dulu namanya kharaj, ya, usur, ya. Itu harta yang kemudian dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ghanimah, ya. Kemudian jizyah, pajak terhadap non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam, ya. Itu namanya Baitul Mal, ya. Baitul Mal zaman Rasul dan sahabat ini nanti fungsinya itu sama kayak Bank Indonesia sekarang, ya. Fungsinya sangat luas, Pak. Penggajian aparatur negara itu semuanya dari Baitul Mal, ya. Jadi itu sangat luas sekali. Jadi kalau sekarang untuk mengartikan Baitul Mal dengan Baitul Mal ini tempat simpan zakat misalnya, ya, salah, Pak. Baitul Mal itu fungsinya sangat luas. Itu lembaga yang kemudian mengatur perekonomian negara, ya. Baik. Nah, sekarang setelah kemudian zaman Nabi di Makkah, ini filenya sudah saya siapkan, nanti saya kirimkan, ya, biar bisa dibaca di rumah, bisa dipegang nanti. Ya, ilmu kalau tidak dicatat hilang nanti. Ya. Nah, zaman Abu Bakar As-Siddiq, ini luar biasa, yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat, yaitu Abu Bakar. Nah, kita lihat apa kebijakan-kebijakan Abu Bakar. Tidak ada satupun yang menyaksikan para khulafa'ur rasyidin ini, ya. Inilah luar biasanya Rasul, ya. Kita akan sampai pada satu keadaan sulit menentukan siapa sahabat yang paling dekat di sisi beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, atau Ali. Karena keempatnya ini punya tempat istimewa di sisi Rasul. Beda dengan kita kan akan terlihat siapa sahabat dekat, betul? Karena nanti perlakuannya beda. Kalau Nabi nggak kelihatan. Kenapa? Semuanya diperlakukan dengan sangat luar biasa, sehingga seakan-akan Khulafaur Rasyidin ini semuanya adalah orang terdekat. Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini dalam satu hadis Nabi itu pernah tanya, man asbaha minkumul yawman sa'iman, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, ana. Kata Rasul, man asbaha minkumul yawm, barang siapa yang di antara kalian hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ana. Siapa yang hari ini sudah kasih makan fakir miskin? Ana, kata Abu Bakar. Siapa yang sudah mengantar jenazah? Ana. Jadi Abu Bakar ini mengumpulkan amalan surga itu dalam satu hari. Abu Bakar. Nah, tapi kita akan fokus membahas tentang kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomi dari Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu melanjutkan yang namanya pembangunan Baitul Mal. Itu dilanjutkan. Jadi sangat fokus dengan zakat, ya. Maka Abu Bakar ini setelah Nabi wafat itu ada peperangan namanya Harbul Murtadin, perang melawan orang-orang murtad. Siapa mereka? Kata Abu Bakar, yang menolak bayar zakat, yang menolak bayar zakat, ya. Kita nanti kita akan bahas sampai masuk ke bab zakat di sini. Tapi saya hanya ingin menyampaikan Abu Bakar itu memerangi orang yang enggan bayar zakat. Badan Zakat Nasional itu punya proyeksi zakat. Proyeksi zakat itu mencapai sekitar saya agak lupa angkanya, ya. Tapi yang jelas proyeksi dengan serapan itu tidak sampai 5%, Pak. Kalau tidak salah dari 571 triliun yang terserap itu tidak sampai 5%. Asumsinya berarti 95% tidak bayar zakat.
Kira-kira bagaimana jika ini terjadi zaman Abu Bakar? Diperangi, Pak. Orang yang nggak mau bayar zakat itu diperangi oleh Abu Bakar, ya. Maka Abu Bakar itu memang terkenal beliau sangat ketat, sangat keras terhadap orang yang enggan bayar zakat, ya. Ya, kata-kata zakat ini dengan kata-kata sholat di dalam Al-Quran itu berdampingan, Pak. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya. Dirikanlah salat, kemudian keluarkanlah zakat, ya. Maka kemudian ada pandangan yang begitu keras dari kalangan sahabat pada saat itu yang tidak mau bayar zakat, tidak ada kewajiban sholat. Maksudnya saking kerasnya pada saat itu, ya. Nah, jadi Abu Bakar itu membangun Baitul Mal, diperluas. Kemudian yang kedua, beliau melakukan apa? Beliau memerangi orang yang enggan bayar zakat, ya. Kemudian Abu Bakar ini sudah mulai melakukan penggajian aparatur negara pada saat itu, ya. Dan ada satu kebijakan Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika beliau mengelola Baitul Mal, beliau akan menghabiskan seluruh harta Baitul Mal. Itu dibagikan semua, Pak. Ya, semua dibagikan dan sama rata. Ya, nanti kita akan lihat bedanya dengan Umar. Ya, maksudnya sama rata adalah misalnya harta Baitul Mal ada 10 juta, ya. Beliau akan menghabiskan semuanya, dibagikan kepada masyarakat, ya. Dan sistemnya itu sama rata, maksudnya sama rata, masing-masing dapat sama. Beliau nggak membeda-bedakan. Nanti zaman Umar bin Khattab, Umar merubah, ya, tidak sama rata, tapi berdasarkan sumbangsinya terhadap Islam, ya, itu dirubah oleh Umar. Ala kulli hal, Abu Bakar berkuasa 11 sampai 13 Hijrah. Berarti beliau ini berkuasa hanya 2 tahun pada saat itu, ya. Beliau memang usianya lebih tua Rasul 2 tahun, ya. Rasul meninggal hari Senin, Abu Bakar meninggal hari Selasa. Ini 2 orang sahabat yang sampai meninggalnya pun berdampingan harinya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar, jelas, ya. Di sini satu fase sejarah yang saya yakin kita semua tahu, Khulafaur Rasyidin. Tapi kita akan melihat dari sisi pemikiran ekonomi. Umar, Pak, itu melampaui zaman pemikiran ekonominya, ya. Kalau kita bahas fikih Umar bin Khattab itu tebalnya segini, Pak, ya, bisa jadi satu kajian khusus. Kenapa? Umar ini luar biasa. Umar punya kebijakan al-kharaj, pajak atas tanah taklukan, ya, terhadap non-muslim, ya. Kemudian apalagi Umar ini menata dengan betul-betul karena zaman Umar yaitu menaklukkan 2 imperium besar, Romawi dan Persia. Sampai kita tahu zaman itu Amr bin As menaklukkan Mesir, ya. Ada seorang Yahudi yang tanahnya dibeli oleh Amr bin As yang dia merasa terzalimi, ya. Dikatakan antum pergi ke Madinah, temui Khalifah Umar. Dia sampai ke sana, dia cari, dikatakan antum cari Umar lagi tidur di bawah pohon korma. Dalam bayangan dia, Umar ini punya istana, ya, besar. Ternyata tidur di bawah pohon korma, ya. Dia agak bingung, apa benar ini Umar bin Khattab, penakluk 2 imperium besar, Persia dan Romawi, ya. Dia datang, dia sampaikan, dia cerita. Umar nggak ngomong apa-apa, ambil sebuah tulang, tulangnya digaris pakai pedangnya, suruh kasih ke Amr bin As. Ini Yahudi bingung, Pak. Sampai ke sana, dia kasih kepada Amr bin As, ini titipan dari Amirul Mukminin. Melihat tulang yang digaris dengan pedang, gemetar, Pak. Langsung tanahnya dikembalikan, ya. Artinya apa? Umar memang tegas, sangat terkenal
ketegasannya ini luar biasa. Kan Rasul bilang, Umar, kalau Umar ini lewat di satu jalan, iblis berpapasan, iblisnya cari jalan lain. Saking takutnya iblis. Kalau zaman sekarang beda Pak ya. Antum dikasih tahu, antum jangan lewat Taman Royal. Taman Royal 2 tuh angker. Kita yang putar balik. Umar dikatakan, iblis putar balik jika berpapasan dengan Umar. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, Umar punya karakter beda di dalam mengelola Baitul Mal. Kalau Abu Bakar kan sama rata ya. Kalau Umar enggak, Umar tuh dibedakan. Ya, kalau yang ikut perang Badar, Ahlul Badar dikasih lebih. Ya, artinya yang punya sumbangsi kepada Islam dikasih lebih. Ya, seperti contoh Habab ibnu Araj. Ya. Itu dikasih lebih. Kenapa? Karena dia punya sumbangsi terhadap Islam. Jadi beda-beda. Tapi nanti Umar ingin merubah, dikembalikan seperti zaman Abu Bakar, tapi telat Pak. Keburu meninggal, ditusuk pada saat sholat subuh. Ya, walaupun memang Umar pernah berdoa bahwa minta diwafatkan dalam keadaan syahid di kota Nabi, Madinah ya. Madinah dalam keadaan aman. Ya, yang sebagian merasa bahwa doanya ini tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin Umar bisa syahid di kota Madinah sementara Madinah aman-aman saja? Ternyata Allah kabulkan. Ya, meninggal salat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, makanya nanti dalam sirah kita tahu Umar ketika sudah keluar itu ususnya, ya, bahkan nanti minum susunya itu keluar dari ususnya. Ya. Umar kan sempat bertanya, siapa yang menusuk diriku? Budaknya Abu Mughirah, yaitu Abu Lu'lu'ah. Ya, makanya Umar itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam naj'al maniyati ala man lam yarda'il Islam. Ya, segala puji bagi Allah, katanya, yang tidak menjadikan ajalku di tangan seseorang yang menyuruh kepada Islam. Artinya doanya terkabul, beliau syahid. Ala kulli hal, Umar bin Khattab ini melakukan inovasi yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinan beliau. Ya, pemikiran ekonomi Islam itu lahir pada zaman Umar itu banyak sekali. Di antaranya saya kasih contoh, Madinah itu terjadi kekeringan, gagal panen, sehingga gandum diimpor dari Mesir. Umar menggaji aparatur negara dengan sebuah surat, yang surat ini bisa ditukar di pasar. Pasar bahasa Arabnya disebut dengan suq. Surat ini disebut dengan suq. Maka inilah yang kita kenal dengan cek sekarang. Inilah yang kita kenal dengan cek. Itu zaman Umar sudah ada. Pada saat itu suq, surat yang bisa ditukar di pasar, sekarang dikenal dengan cek. Ya, ini kalau kita bedah satu-satu akan ketemu bahwasanya kita punya sumbangsi pemikiran ekonomi yang sebagian besar digunakan sekarang. Artinya berasal dari dunia Islam. Ya, Tayyib. Umar beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar semuanya dihabiskan. Maksudnya dihabiskan bukan untuk dirinya, tapi dibagikan kepada kemaslahatan umat. Umar tidak semuanya dihabiskan, Pak. Umar menyisakan dana karena pada saat itu sudah semakin luas, ya. Maka negara pada saat itu sudah harus ada penggajian dan lain-lain. Ya. Nah, digantikanlah dengan Utsman bin Affan. Bedanya, Utsman ini sudah tua usianya. Ya, maka nanti ada dua fase kepemimpinan Utsman, 6 tahun pertama, 6 tahun kedua. Ya, kita tahu wakaf Utsman di Madinah kan, ini kan Nabi SAW. Ya. Inilah yang kemudian saya sampaikan. Rasa persaudaraan membuat mereka itu mudah mengeluarkan harta kepada saudaranya. Terjadi zaman itu. Ya. Di Madinah kekeringan, yang punya air cuman Yahudi. Wakaman dia jual. Bisa Bapak Ibu bayangkan, di Taman Royal gak ada air, yang punya air hanya satu orang, dan airnya dijual.
Bisa dibayangkan susahnya seperti apa? Dia bisa memainkan harga karena cuma dia yang punya air. Nabi mengatakan barang siapa yang bisa kemudian membebaskan itu sumur dan dia memberikan kepada umat, ini luar biasa. Nabi itu nggak bilang kaum muslimin, tapi semua. Berarti siapapun yang ada di Madinah berhak untuk mendapatkan itu. Muslim bukan muslim itu berhak. Ini luar biasa. Utsman diam-diam pergi menemui Yahudi tersebut. Ditawar sama Utsman, tapi nggak dijual. Karena ini otak Yahudi, Pak, jago bisnisnya. Kalau dia jual, maka dia nggak bisa lagi dapat uang setiap hari, karena kan dia jual setiap hari. Nggak dijual. Utsman pintar, nggak habis akalnya. Balik lagi Utsman bilang, udah gini aja, gimana kalau setengahnya saya beli? Yahudi ini bingung maksudnya. Setengah-setengah. Hari ini milik saya, besok milik kamu. Tertarik juga Yahudi ini. Ini menarik ini ya. Berarti kepemilikannya setengah-setengah. Akhirnya dia mau, Pak. Transaksilah mereka. Berarti nanti kepemilikannya sehari. Hari ini Utsman, besoknya Yahudi tersebut. Maka hari itu milik Utsman. Utsman kasih pengumuman buat semua. Masyarakat Madinah, ambil air hari ini untuk persediaan 2 hari. Hari ini dan besok. Kenapa? Besok bukan punya saya. Semua orang hari itu berbondong-bondong ambil air untuk persediaan 2 hari. Sehingga besoknya dagangan Yahudi ini sepi, Pak. Kenapa? Orang sudah punya stok air buat 2 hari. Lama-kelamaan bangkrutlah dia. Nggak ada yang beli. Dia panggil Utsman, sudah, ini bagian saya setengahnya, kamu beli saja. Dibelilah oleh Utsman setengahnya, diwakafkan. Ya. Maka nanti di Madinah itu ada satu masjid, ya, karena nanti dari sumur ini muncul benih-benih korma, ya, sehingga dia jadi perkebunan korma yang besar. Itu sampai sekarang, Pak, di Arab Saudi masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Karena kata Nabi, semua yang dia lakukan diberkahi sampai hari kiamat. Ya, ada hotel yang dibangun atas wakaf tersebut. Maka Utsman bin Affan, ya, ini seorang sahabat yang kemudian nasabnya ketemu dengan Rasul. Ya, ini memang dari kalangan pembesar Quraisy. Ya, maka nanti Umar bin Khattab dalam sejarahnya ya, pernah mengejar seekor kuda Baitul Mal pada saat Umar jadi khalifah. Utsman pada saat itu melihat dari kejauhan, ternyata yang mengejar ini Umar khalifah. Kata Utsman, kenapa nggak bilang sama saya biar saya ikut bantu mengejar? Yang luar biasa Umar mengatakan, Utsman, engkau ini tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti ini. Maksudnya itu dijaga karena tahu bahwa Utsman ini dari pembesar. Ala kulli hal, Utsman berkuasa itu 12 tahun, 23 Hijriah sampai 35. 6 tahun pertama itu luar biasa. 6 tahun yang kedua, karena wilayahnya semakin luas, ya, maka ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan kelembutan Utsman untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang akhirnya melanggar, ya, seperti korupsi dan lain-lain. Ya. Memang beda antara Utsman dengan Umar. Utsman lembut, Umar tegas. Kan Masjidil Haram itu kan dulunya Umar meluaskan Masjidil Haram dengan cara membeli, yang lain protes tapi nggak berani terang-terangan. Ya, Utsman diluaskanlah kembali seperti yang dilakukan Utsman, tapi pada saat itu mereka protes. Kata Utsman, antum zaman Umar nggak berani, zaman antum berani protes, ya. Karena Umar keras, ya. Ala kulli hal,
kita kemudian tahu bahwa dalam sejarah Utsman ini meninggal dalam sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Ala kulli hal Utsman itu pemikiran ekonominya, infrastruktur negara diperbaiki ya, teritorial meluas ya. Utsman sudah kemudian membangun kepolisian dan lain-lain. Ya, maka yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan penataan pemikiran ekonominya ini dari penataan administrasi negara ya. Kemudian beliau tidak menerima dana Baitul Mal, menolak ya, bahkan menolak digaji pada saat itu ya, bahkan sekitar 5.000 dirham setiap tahun beliau sumbangkan kepada kas Baitul Mal. Ini luar biasa. Tapi kita tahu zaman Utsman dan zaman Ali ini sudah mulai terjadi pergolakan pada saat itu ya, sehingga kemudian tidak terlalu signifikan. Nah, saya kira kita akan melanjutkan bulan berikut ya, untuk kemudian membahas sampai kepada Imam Al-Ghazali ya. Kita akan bahas Abu Ubaid ya. Kita akan bahas tentang sejarah yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali kemudian kita temukan bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi zaman sekarang itu diadaptasi dari pemikiran ekonomi pada zaman kaum muslimin dulu. Baik, saya kira kita tanya jawab. Tafadhal. Ini sudah syuruk? Sudah? Belum ya? Sudah. Antum mau kita sholat dulu, baru kita lanjut tanya jawab? Tanya dulu. Atau tanya jawab dulu baru kita sholat? Tanya jawab dulu. Tafadhal. Baik, materinya cukup menarik. Mungkin ada yang bertanya? Siapa? Belakang? Depan? Ada? Kalau gitu hostnya yang nanya. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pembuka, perkembangan ekonomi Islam sejak Rasulullah sampai ke sahabat Khulafaur Rasyidin, pertumbuhannya sangat besar, sangat besar. Mungkin kalau kita kaitkan, bandingkan dengan di kita di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam ini, atau ekonomi berbasis syariah, nampaknya banyak hambatan, banyak hambatan. Baik, apabila kita bandingkan dengan zaman Rasul dan sahabat tadi, kayaknya mulus-mulus saja. Nah, apakah ada yang salah gitu dengan tekanan perekonomian kita, atau mungkin di zaman Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada gangguan gitu? Sementara di negeri kita gangguannya macam-macam. Atau dari sisi lain memang kegemaran atau keahlian berdagang kita atau minat berdagang kita umat muslim di Indonesia ini kurang, sehingga porsi itu diambil oleh ya teman-teman kita yang mata sipit tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, syukran Pak. Satu yang saya sampaikan tadi, ukhuwah Islamiyah harus dibangun seperti yang Nabi bangun ketika tiba di Madinah. Ya. Ukhuwah inilah yang kemudian akan membangun rasa saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Kalau ini sudah muncul, maka kemudian kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman seseorang sebelum dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan bagi dirinya. Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita bisa membayangkan jika konsep ini kemudian hadir di dalam diri kita, maka kemudian kita terapkan dalam ekonomi, maka ini minimal bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi. Dalam dunia dagang misalnya, kita harus mencintai saudara kita, rekan bisnis kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin dapat untung, maka dia juga harus dapat untung. Kalau tidak sampai pemahaman seperti itu, berarti kita belum beriman.
Yang ada kan zaman sekarang dia usaha, kalau bisa dia untung, orang lain mau untung mau rugi bukan urusan dia, betul? Padahal tidak seperti itu. Ya. Kita masih kemudian nafsi sendiri. Ya. Seharusnya bahasa individualis ini nggak bisa dipakai di dalam muamalah. Baik muamalah, baik ibadah, bahasa individu ini nafsi nggak bisa dipakai, Pak. Kenapa? Nafsi ini nanti di akhirat. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya minta syafaat dari manusia, apa jawab beliau? Nafsi. Nabi Adam juga mengatakan nafsi. Nabi Nuh nafsi. Nanti Nabi Muhammad baru analah, akulah orangnya. Namun bahasa individu ini bahasa akhirat, nggak boleh dipakai di dunia. Barang siapa menggunakan bahasa individu, hidup sendiri, nggak mau hidup dengan orang lain, berarti dia seperti ingin mati sebelum mati yang sesungguhnya. Ini bahaya, Pak. Maka dalam ekonomi kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, sehingga kemudian ukhuwah ini bisa menjadi salah satu pondasi kita di dalam membangun ekonomi. Jangan terkotak-kotak. Seperti itu. Nah, kemudian dulu zaman Rasul dan sahabat ya tidak ada hambatan, ya. Tapi di Makkah ada hambatan, nanti di Madinah baru tidak ada hambatan. Apakah kemudian zaman sekarang karena banyak hambatan? Nah, hambatan pertama yang seharusnya harus kita dobrak yaitu ukhuwah Islamiyah harus kita bangun. Toh Eropa berhasil untuk membangun masyarakat ekonomi Eropa kan, menyatukan daratan Eropa yang memiliki kesamaan kultur, ya, untuk membangun satu perekonomian yang kuat. Akhirnya kan mata uang euro itu kuat kan. Ya, sebenarnya membangun rasa persaudaraan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu sebab untuk membangun perekonomian. Ya. Nah, kemudian yang satu, kita ingin mengembalikan lagi, maksudnya semangat dan nilai dagang yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat itu dikembangkan lagi. Ya, sekarang kan banyak orang kemudian tidak ingin berdagang. Ya, padahal berdagang ini adalah salah satu karakter kaum muslimin. Agama ini tersebar karena dagang, Pak. Zaman dulu, kenapa Islam begitu diterima di Indonesia, di Eropa? Karena mereka melihat karakter sifat pedagang orang Muslim itu jujur, ya, akhlaknya baik, ya, menceritakan aib barang, tidak menzolimi, sehingga mereka tertarik, ya, bahwa kita itu bisa mengembangkan dengan kemudian satu, ukhuwah Islamiyah dibangun, kedua, belajar muamalah agar berdagang dengan apa yang diajarkan dalam Islam, sehingga ini kemudian bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ya, kadang-kadang dakwah melalui dagang ini itu bisa menjadi dakwah yang sangat efektif, mengajarkan kepada orang lain, ya, bahwa inilah karakter kaum muslimin. Cara dagang kita inilah yang diajarkan oleh Nabi kita. Antum bisa membayangkan ketika seseorang pedagang muslim berdagang, yang dia ceritakan bukan hanya manfaat tapi aibnya. Antum kalau berdagang yang diceritakan apa? Yang bagus-bagus saja kan? Yang tidak bagus diceritakan? Kalau bisa diceritain juga, ya. Aib yang boleh diceritakan aib pada barang dagangan. Kalau aib dari akhlak seseorang ya jangan diceritakan, ya. Seperti itu. Saya kira dua itu yang kemudian seharusnya harus bisa dikembangkan, ya. Yang seperti dilakukan Nabi, ta'akhi, persaudarakan semua, ya. Walaupun persaudaraan yang paling agung adalah keimanan, ya, tapi kita pertegas lagi, ya, agar kemudian
pasar kita ini bisa kemudian dikuasai oleh kita sendiri. Ya. Ini harus kita sampaikan terus bahwa Nabi melakukan itu di Madinah sehingga orang Madinah merasa seakan-akan harta mereka bisa diwariskan kepada orang muhajirin. Ini kan berarti sampai pada tahap cinta. Harta tidak lagi di hati, tapi di tangan, sehingga dia bisa diberikan dengan mudah. Kalau ada di hati, sulit untuk dilepas, diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya persilahkan. Ada lagi? Di belakang? Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, karena banyak ilmu yang saya dapatkan tentang fase-fase ekonomi syariah mulai dari Mekah, Madinah, dan Khulafaur Rasyidin. Sedikit agak praktek, takutnya pertemuan berikut saya nggak hadir. Baik. Ini ada hubungan dengan tentang gratifikasi. Baik. Ada hubungan sama ekonomi syariah, ekonomi juga. Karena yang sering dialami kita itu gratifikasi itu kayak dianggap sepele, cuma saya juga nggak tahu hukumnya apa. Baik. Kita bekerja di suatu perusahaan, kemudian ada pihak ketiga memberikan tips karena jasa kita, padahal sebenarnya gratifikasi kan kalau di negara kan nggak boleh. Baik. Tapi kan ini kan dia ikhlas maksudnya. Saya terima kasih, saya terima kasih. Tanda terima kasih. Sama juga saat waktu kita ngasih tips ke satpam, misalnya di pasar-pasar kan dia sudah digaji. Baik. Cuman kita mau karena ukhuwah kita mau kasih ke dia tips itu boleh nggak sih Ustaz? Ya gitu kan mirip-mirip itu Ustaz. Dikasih juga. Ya, saya takut itu jadinya kita berdosa, kita berniat baik, tapi di satu sisi pertanyaan pertama adalah kita menerima. Baik. Itu gimana pandangan dari ekonomi Islam? Jazakallahu khairan. Baik, syukron. Ini pertanyaan tentang gratifikasi. Kalau dalam Islam itu ada namanya rishwah. Rishwah ini kalau bahasa Indonesia itu rasuah. Sebenarnya ini sudah masuk serapan bahasa Arab ya. Kalau orang Melayu bilangnya raswah. Raswah itu rishwah. Rishwah itu la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul itu melaknat dua orang, yang memberi suap dan yang menerima suap. Sejarahnya dulu itu suap dilakukan oleh hakim-hakim Yahudi. Maka hakim Yahudi itu tangan bajunya itu besar kan. Jadi dulu ketika memutuskan perkara sering dikasih hadiah yang disimpan di bawah lengan bajunya. Begitu. Ya, nanti ada fase Yahudi itu dari mulai ketika penaklukan itu nanti ada zamannya Nabi Musa dan saudaranya Harun, ya. Kemudian Yusha Al-Nun yang menaklukkan sehingga nanti ada fase hakim-hakim Yahudi itu karakternya menerima suhab, ya. Bajunya besar ya, itu dikatakan buat menyembunyikan suap. Nah, nanti ada kisah ketika zaman Ali bin Abi Thalib, ya, Ali kehilangan baju besinya. Tiba-tiba di pasar beliau melihat seorang Yahudi menjual. Ya, beliau bilang ini punya beliau. Ya, akhirnya Yahudi ini bawa ke hakim. Pada saat itu hakim itu seorang sahabat. Ya, bisa dibayangkan Ali khalifahnya, hakim sahabatnya yang beliau angkat jadi hakim. Yahudi ini sudah ragu, wah ini bahaya ini. Ini yang dimenangkan nih Ali. Satu, dia khalifah. Kedua, yang ngangkat dia Ali, yang gaji dia Ali. Kalau di Yahudi, saya sudah pasti kalah.
Tapi apa kata hakim? Hadirkan saksi. Ali cuma bisa menghadirkan saksi Fatimah istrinya, Hasan dan Husain putranya. Sementara kesaksian dari pihak keluarga pada saat itu tidak bisa kemudian menguatkan, sehingga dimenangkanlah Yahudi tersebut. Dia bingung. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena kagum sama mereka. Yang ngaji dia, yang gajinya dia, yang ngangkat dia. Saya nih sudah pasti salah, tapi saya dimenangkan karena dia nggak bisa menghadirkan saksi. Artinya mereka tidak bisa disuap, sehingga akhirnya mereka kagum. Makanya itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang dakwah melalui akhlak dan perbuatan itu bisa sangat efektif ketimbang hanya ucapan, sehingga karakter kita itu tidak menerima suap. Nah, sekarang kita lihat dulu suap itu seperti apa ya. Nanti insya Allah ya kita akan bahas secara khusus tentang rishwah. Hari ini saya strike answer, pertanyaan cepat, jawaban cepat saja ya. Apakah menerima sesuatu yang sudah menjadi bagian dari tugas kita itu termasuk suap atau tidak? Harus dibedakan antara suap dengan hadiah. Oke? Beda suap dengan hadiah. Ini ada hadiah, ada hibah, ada sedekah, ada wakaf. Oke? Wakaf dan sedekah ini pemberian untuk mengharap ridha Allah. Jelas ya? Mengharap ridha Allah. Hadiah itu pemberian untuk mengharap cinta manusia. Jelas ya? Tahadu, saling-salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Jelas ya? Rishwah, pemberian untuk mendapatkan apa ini? Proyek manfaat ya. Makanya kemudian dia dilarang. Saya dapat pemberian yang berkaitan dengan tugas saya, seharusnya ini menjadi tugas saya, kemudian saya diberikan untuk mempengaruhi keputusan saya. Ini rishwah. Jelas ya? Ini rishwah atau suap. Tapi jika itu bukan menjadi bagian dari tugas saya yang kemudian saya laksanakan, itu bukan rishwah, itu bukan suap. Jika pekerjaan yang saya lakukan bukan bagian dari tugas saya, oke, kemudian saya menerima hadiah, itu bukan rishwah. Kecuali itu sudah jadi tugas saya, kemudian saya terima itu sebagai hadiah yang kemudian mempengaruhi keputusan saya. Misalnya saya membuat kebijakan saya itu berubah karena suap tersebut. Saya seorang hakim, keputusan saya berubah karena hadiah itu. Nah, itulah rishwah. Tapi jika kemudian misalnya seorang satpam yang kita kasih tips ya, tugas dia menjaga keamanan, oke, sudah digaji. Kemudian tiba-tiba misalnya dia membantu kita untuk melakukan sesuatu, kita kasih hadiah kepada dia, insya Allah itu hadiah, itu bukan menjadi bagian dari rishwah ya. Kita perjelas, rishwah lebih dalam adalah pemberian yang kemudian mengubah keputusan kita terhadap satu perkara. Itulah rishwah, itu suap. Nanti insya Allah kita bahas sesi khusus tentang rishwah atau suap ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Jazakallah. Baik. Kita cukupkan? Tidak ada lagi ya? Baik. Jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Ini saya lihat baru pembukaan dari bab ekonomi syariah. Jadi bab berikutnya insya Allah lebih menarik lagi karena akan lebih kepada hal yang lebih teknis lagi yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya kalau ingin mengembangkan ekonomi Islam atau ekonomi keumatan, maka kita perlu persaudaraan lebih dulu. Barangkali sudah kita mulai mungkin
di Indonesia ini dengan adanya pendirian koperasi Syariah 212 misalnya yang sudah membuka beberapa gerainya, gitu, gerai 212 mat, atau mulailah belanja ke tetangga yang kita kenali. Mudah-mudahan kajian di pagi ini banyak manfaatnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.